Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anda semua yang telah menyempatkan hadir pada kegiatan hari ini. Nah, terima kasih juga kepada Anda semua yang sudah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk datang pada kegiatan kita hari ini. Nah, sebelum itu, apakah ada kegiatan sebelum melakukan kegiatan ini? Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, di sini ada yang mau memimpin doa. Oke, silakan Anda. Baik, untuk menuju kegiatan kita pada hari ini, maka baiknya kita berdoa. Terima kasih kepada Anda semua. Saya Anda yang telah memimpin doa. Semoga kegiatan kita berjalan dari awal sampai akhir itu berjalan dengan sangat lancar. Mungkin apakah Anda tahu apa kegiatan yang kita lakukan pada hari ini? Oke, dijelaskan sedikit. Kegiatan yang kita lakukan ini namanya konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu merupakan kegiatan untuk mengatasi permasalahan dari Anda semua. Nah, di sini Ibu menggunakan pendekatan muhasabah yang dimana pendekatan muhasabah ini ada 4 teknik. Yang pertama yaitu tabayun, yang kedua yaitu penyadaran, yang ketiga yaitu mauizah, dan yang terakhir itu al-hikmah. Nah, di sini apakah Anda semua tahu tujuan dari kegiatan kita hari ini? Nah, baik. Tujuan dari kegiatan kita ini yaitu untuk mengatasi permasalahan dari Anda semuanya. Nah, di sini Ibu untuk mengintrospeksi diri Anda semua dan mengevaluasi dari permasalahan yang Anda alami. Nah, oke. Setelah itu, Ibu juga meminta kepada Anda semua untuk menjaga apa yang disampaikan oleh teman-teman Anda, untuk menjaga apa yang disampaikan dan tidak dibawa sampai ke luar. Nah, juga Ibu berharap kepada Anda semua untuk terbuka dalam menyampaikan permasalahan-permasalahan yang Anda rasakan. Dan Ibu juga berharap kepada Anda untuk bersukarela untuk mengeluarkan apa yang Anda rasakan pada saat ini. Apakah Anda paham? Berkelompok seperti yang kita laksanakan pada saat hari ini. Nah, juga Ibu kita juga menggunakan dan memanfaatkan dinamika formal. Nah, di sini kan kita belum ada yang saling kenal nih. Mungkin kita boleh menggunakan kenalan rangkai nama. Apakah sudah pernah melakukan hal tersebut? Oke, mungkin dari Ibu dulu, nanti dilanjutkan oleh teman sebelah kanannya. Nanti yang teman sebelah kanannya mengulang nama Ibu. Mungkin dari kesukaan atau hobi. Mungkin nama Ibu Natasha Permatasari, hobi nonton film. Terima kasih. Natasha Permatasari, hobi Ibu nonton. Perkenalkan, nama saya Ibu Malaysia, hobi memasak. Baik, perkenalkan nama Ibu Natasha, hobi menonton, dan perkenalkan nama Mary, hobi memasak, dan perkenalkan nama saya hobi bermain game. Baik, nama Ibu Natasha, hobi menonton, kemudian Mary, hobi memasak, dan hobi bermain, dan perkenalkan nama saya Fahri, hobi memasak. Baik, perkenalkan nama Ibu Natasha, hobi menonton, Dewi, hobi memasak, hobi bermain game, Fahri, hobi memancing, dan saya Nafisa, hobi memasak. Baik, perkenalkan
tadi kan Ibu sudah menjelaskan nih kegiatan apa yang kita laksanakan hari ini. Nah, apakah ada yang ingin mengulang kembali apa yang Ibu sampaikan tadi? Oke, Seperti yang kegiatan yang kita lakukan hari ini itu konseling, di mana ini suatu layanan dari Abim dan Konseling yang bertujuan untuk mengatasi masalah dari setiap kita yang dipimpin oleh diri sendiri. Ini ada lagi. ya silakan. Baik Bu. Jadi konseling kelompok ini adalah suatu layanan yang dilakukan oleh 2-10 orang yang dipimpin oleh konselor yang sendiri yang akan menyelesaikan salah satu masalah dari kami yang mungkin masalah dua kali yang akan diselesaikan secara bersama di sini dan mengetahui solusinya. Oke, apakah ada lagi? Boleh dari Pak Ari? Baik, kegiatan kita hari ini adalah konsep kelompok yang mana dilakukan dari 22 sampai 8 orang yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang ada dari antara kita di sini dan dapat memberikan solusi untuk permasalahan. Boleh dari ya. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya boleh kalau ini. Jadi sekarang kita menemukan kelompok yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang konselor yang terdiri dari 2 atau sampai 10 orang yang menggunakan teknik tertentu, salah satunya yang menggunakan itu teknik masalah. Terima kasih kepada kami. Boleh disampaikan oleh Anda semua bahwasanya konseling kelompok itu merupakan kegiatan layanan ada pada bimbingan konseling yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dari Anda semua. Nah, di sini juga menggunakan dinamika kelompok. Nah, di sini bagaimana perasaan dari Anda semua, perasaan hari ini kayaknya hari ini saya lagi sedih Bu, saya lagi kecewa sama orang Bu gitu. Perasaan saya sekarang ini sedih. Jadi tidak ada masalah terus pas sudah mau kuliah ternyata ada masalah juga di dalam kuliah. Oke, dan kalau di sendiri gimana nih secara hatinya? Saya senang karena mungkin saya Oke, Insya Allah. Untuk hari sendiri ini gimana nih? Ini masalah saya yang sulit membagi. Kalau Devita, bagaimana? Mungkin untuk perasaan saya saat ini baik-baik aja Bu. Memang tidak ada masalah sulit yang dihadapi. Oke, Kia gimana perasaan hari ini? Perasaan ini pacu karena kan karena ini lagi hari pertama dan ini sangat lagi Oke, terima kasih kepada Nana semua. Mungkin perasaannya sekarang lagi campur aduk ya. Mungkin kita bisa melakukan tes tracking terlebih dahulu. Apakah ada dari Anda semua yang ingin memberikan tes tracking kegiatan kita hari ini? tidak Oke, Ibu ada satu permainan yaitu kayak dia kelipatan, misalnya kelipatan 3 itu dot, setiap kelipatan 3 itu dot. Tapi kita pakai yang kelipatan, oh ya 3 aja. Mungkin boleh dari Ibu mulai ya, Ibu saya contoh dulu. 1, 2, dot. 3 dot, 6 dot, ya 9 dot. Selanjutnya dot. 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
Kita ulang, kita Oh, ulang. ini yang Oke, kita ulang dari yang satu, dua, Iya, Pak. lima, Dor. tujuh, delapan, 10. 11, Dor. mungkin boleh diulang yang Bu. Kita ulang dari hari deh ulang. 1, 2. Dan 4. lima, Dor. 7, 8. Setiap berikut dari 3 Oh, iya. dor. nanti kalau dia nggak fokus cukup Bu. Makanya Iya Bu. oke, lama yuk. Dari lagi deh. Satu, 2. tiga, empat, lima. Nggak bisa. Dan sekali itu kita langsung ke bagian yang kita. Oke. Dari Kolbi, 1. Dua, Dor. empat, lima, 6. 7. Oke. Boleh. Apakah anak-anak semuanya sudah mulai siap? Oke, Ibu di sini meminta anak-anak mengungkapkan permasalahan yang Anda rasakan. Nah, di sini kan kita menggunakan teknik muhasabah nih. Nah, jadi seperti permasalahan itu seperti kayak permasalahan dengan orang lain, dengan Allah, dengan orang tua, atau dengan teman Anda bersama. Di sini boleh Anda untuk mengungkapkan semua permasalahan yang Anda rasakan saat ini. Mungkin boleh dari sebelah kiri itu deh. Tadi udah dari sebelah kanan. kita akan dari sini ke Ibu. Komunikasi yang baik baik Bu. Ini pernyataan kita untuk saat ini Bu. Kalau itu mudah untuk Setiap hari boleh makan masalah dari saya itu susah soalnya orang tua sudah diajarkan tapi masalah boleh dari kopi apa permasalahan yang dirasakan sekarang? Baik, permasalahan saya itu ada kurangnya sama saya dulu. Dari Yuli, kesalahan yang dibahas sekarang bulan depan itu Bu, sudah dekat gitu Bu. Terus kami juga satu pos pertama di sana jadi kayak kami mungkin salah dalam komunikasi oke, berarti permasalahan ini mengkomunikasikan. Oke, ini kan permasalahannya sudah banyak yang kita dengarkan kan. Mungkin tidak semuanya akan kita bahas pada hari ini. Mungkin boleh dari Anda dan semua untuk polling permasalahan apa yang akan kita bahas pada hari ini. Mungkin dari ya, dari contoh. masalah dari Pak Kenapa memilih permasalahan tadi? Kalau Evita nih permasalahan saya Ya sama masalah itu. oke, permasalahan hati kan. Oke, selanjutnya boleh sekali. mungkin masalah dari saya sendiri karena saya sangat mungkin butuh solusi dari saya sendiri. Kalau kopi masalahnya apa? Kalau menurut saya itu masalah ini karena ini cepat aja karena ini cepat dengan manusia juga bisa. Oke, terima kasih kopi. Kalau dari sendiri nih namanya siapa yang akan bahas? Mungkin kan masalah dari sendiri Bu. Soalnya sekarang ini kan kita udah pos Bu, jadi kayak nggak menyenangkan sama teman gitu. Oke, tadi kan kita udah mendengar nih polling ternyata permasalahan hari itu ada 3 dan permasalahan Leli itu ada 2. Gimana nih kita bahas permasalahan itu dari Fahri ya? Oke, boleh Fahri ceritakan apa yang terasa bagi Fahri sekarang? Mungkin perasaan saya Bu sangat sudah jauh dari jalan Bu. Walaupun sudah diingatkan oleh teman-teman dan teman-teman perusahaan itu sama, tapi saya tidak juga sangat. Kemudian diajak ngaji saya di luar,
sudah sangat jauh dari Tuhan, namun saya susah mulai. Mungkin ada yang ditanyakan kepada temannya. Ini mungkin sekedar saran katanya ya. Seperti sarannya kepada Mari. Mungkin kalau temannya nggak ngajak atau pun ngajak, Mari mungkin bisa dorong dalam diri Mari sendiri, introspeksi diri gitu. Dan mulai lihat kebiasaan-kebiasaan kayak kebiasaan sholat teman itu, sehingga hanya rasa ingin sholat juga gitu. Oke, boleh dari apa ini? Kayaknya mungkin saya kadang pagi itu. Nah, saya juga sendiri pribadi juga sering juga sholat. Jadi saya juga kadang pagi itu. Nah, kadang sholat itu kan tinggalnya antara 5 waktu kita semua. Ya, yang Nah, kalau sholatnya itu tinggal semua dalam 5 waktu, pernah nggak kalian merasakan satu hal dari mana perasaannya ketika menjalankan sholat itu? rasanya itu emang rasa bersalah memang sudah jauh lagi dari Tuhan. Namun saya susah mengubahnya dari diri saya sendiri. Ada saja godaan dari luar dan terutama godaan dari hati. Karena Pak Hri masih merasa ada rasa salah ketika Pak Hri meninggalkan sholat itu masih bagus sekali. Nah, semoga untuk kedepannya jadi bisa bukan untuk sekadar untuk takut meninggalkannya, tapi langsung dilaksanakan. Oke. Yang lain ada yang bertanya? Jadi gini, kan tadi Fari itu sering meninggalkan sholat 5 waktu kan? Apa sih dampaknya yang Fari rasakan dalam meninggalkan sholat itu? Mungkin dampak pertama itu saya lebih merasa bersalah dan mungkin ada rasa iri pada teman yang saya bersalah, saya ngaji, namun saya sendiri itu susah mengubahnya. Walaupun ada rasa ingin mengubah, tapi ada saja penghalangnya. Oke, ada lagi yang bertanya? Saya bertanya kepada Pak Hri, bagaimana orang bisa dapat meninggalkan sholat, bagaimana rasa takut kalau kami meninggalkan sholat? Mungkin awalnya saya meninggalkan sholat itu karena tidak kos awalnya. Karena saya keluar dari sholat yang saya tuh sering melakukan sholat, jadi imam, jadi ngaji. Namun setelah pindah kos, saya sudah mulai dari main terus, orang ngajar saya main HP, orang ngaji saya main HP, tawa-tawa sama yang lain. Kemudian ada teman ceramain dikit saya ketawain. Mungkin itu awalnya. Oke, apa masih ada bertanya? Boleh. Izin bertanya sama izin bertanya kepada suami gitu. Tadi kan Pak Hri sudah juga menceritakan awal mulanya terjadinya sering meninggalkan sholat itu karena tidak kos gitu. Di situ tuh apakah lingkungan atau pertemanan di kos itu nggak ada yang ngajak beribadah gitu, kayak misalnya di Gaza ayolah kita sholat, apakah tidak ada? Yang baik mungkin untuk menjaga itu hampir semua dari lingkungan itu. Namun dari pribadi saya sendiri itu mungkin agak tidak mau mendengarkan dari cara masuk masuk. Kemudian saya sering bawa mereka ngajak sholat, mereka ngajak ngaji, mereka ngajak jumatan. Saya mungkin agak tidak mau mendengarkan mereka. Ada yang bertanya? Oke, silakan kepada kita. Tadi kan salah satu kali
saya susah memulai gitu. Jadi sangat susah memulai. Kalau seperti itu tadi kan sholat Jumat juga sering tidak ditinggalkan. Apakah sholat Jumat pagi itu berturut-turut itu ditinggalkan? Misalnya itu berturut 3 kali tidak sholat. Ya. Mungkin kalau saya ini karena itu mungkin karena tidak terbiasa dengan tempatnya. Jadi kalau di kamar saya itu sholat cuma ada apa belum banyak. Jadi sholat itu bisa langsung. Kalau di sini orang harusnya saya di luar tidak bisa langsung. Jadi saya harus bermalas dulu. Oh, berarti jauh ya dari tempat kaki ke musola atau masjid. Kalau sekarang tidak ada, cuma ada angin. Berarti paling lebih suka sholat yang sepi. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, baik. Saya mau bertanya kepada kelas ini. Tadi kan tadi masalah sebelumnya dia di sholat kan. Jadi apa sih penyebab hari dan sholat kan bagus tuh dari sholat sehingga dalam hari itu nggak ketinggalan. Apa sih penyebabnya? Mungkin penyebabnya pertama itu karena saya tidak punya kendaraan untuk apa di kampus. Kemudian teman satu musola itu maaf kalau musola itu yang bersih kan dia jadi saya sendiri yang bersih. Jadi itu yang membuat saya tidak nyaman musola. Oke, apakah masih ada yang ingin bertanya? Yang boleh silakan. Ya. Baik, mungkin ada sih pikiran saya untuk kembali ke musola tersebut karena yang pertama itu untuk mengubah sifat saya sekarang dan untuk mengubah gimana saya sendiri yang tidak jauh lagi dari Tuhan. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, silakan dulu. Apakah ada rasa penyesalan dalam hal ini? Untuk rasa penyesalan itu sangat menyesal saya karena pertama itu sangat iri pada teman yang sedang sholat saya bilang namun saya sendiri jarang sholat, jarang ngaji. Kalau ada rencana saya mau sih saya tidak mendengar. Jadi saya mau kembali ke dalam. Apakah masih ada yang bertanya? Silakan yang bertanya. Saya juga berkata tadi, karena saya itu sebenarnya kalau sholat Jumat itu salah satu alasannya itu karena sholatnya di luar. Namanya pada itu berangkat sholat Jumat itu jam berapa? Apakah ketika orang sudah mau mulai baru pada berangkat atau ketika orang sudah berdiri semua? Oh, kalau berangkat itu sih mungkin saat orang berbulan cuma dalam kondisinya itu tempatnya emang lama jadi susah melakukan kehidupan dan susah melakukan pembelajaran dan di luar itu juga Oh, di sekitar kos pastinya sekarang. Apakah cuma yang satu itu masjid yang terdekat? mau terdekat cuma ya tapi namun kalau ada kendaraan kadang-kadang tidak kita. Oke, apakah masih ada yang bertanya? Sedikit lagi yang tadi. Berarti pada kita berjalanin kalau penyebabnya hari malas
malas sholat? Selain main HP. Mungkin sering main bareng-bareng orang dekat-dekat dan sholat saat gimana, jadi ketinggalan terus. Berarti Fari sadar ya ketika melakukan sholat ini. Sekarang saya kadang kalau saya meninggalkan sholat itu, walaupun pada saya ingin sholat, namun karena niatnya itu berubah dari pikirannya yang lain. Nah, tadi juga ibu juga bertanya kepada kalian. Tadi menyampaikan bahwa bukan sosmed aja nih yang bikin Fari itu lalai bersalat, tapi bermain juga. Nah, di situ kan Fari bermain otomatis sama teman kan. Apakah teman yang Fari, kan tadi itu teman kos kan ya? Apakah teman Fari ini ada mengajak Fari untuk pergi untuk ayolah kita sholat, ayolah kita bisa Jumat, soalnya kan Jumat wajib, sholat wajib gitu. Apakah ada? Kalau ada itu selalu sih, namun balik-balik ke tadi pikiran saya itu kadang-kadang berubah karena bagi diri saya sendiri itu kadang-kadang paling sholat lebih capek lebih pikirannya itu. Berarti apa yang dirasa oleh Fari tadi? Dan biasanya kan setiap hari ini Fari kadang Fari setiap waktu selalu sholat. Kita kan kalau tidak melakukan itu kita rasanya gundah, musuh rasanya gitu. Apakah Fari juga merasakan hal tersebut atau sekarang sudah merasa bodoh? Mungkin awal-awal itu saya merasa berdoa, saya tidak mau memikirkannya. Namun setelah lama-lama saya menyadari kesalahan saya tersebut, yang saya ingin mencoba berubah. Oke, kita sudah tahu kan masalah Fari ini kalau dia sering melakukan sholat, tidak mau melakukan sholat, juga dia tidak mau untuk pergi sholat Jumat karena kadang sholat Jumat itu orangnya ramai, kadang panas gitu kan. Nah, di sini ibu meminta apakah anda semua pernah mengalami hal yang serupa dengan Fari gitu? Boleh diceritakan Mas Fari dan bagaimana Welly mengatasi hal tersebut gitu? Jadi juga pernah merasakan bersama Fari ya, pernah ninggalin sholat karena main HP. Karena kayak apa ya? Kalau kita udah buka TikTok tuh kayak ada yang tertarik aja tuh, gitu. Ada aja godaan terus untuk sampai kita ninggalin sholat. Nah, terus lama-lamaan akhirnya kayak berdampak gitu dalam kehidupan Indonesia sehari-hari. Ketika apa ya Bu, ada masalah lainnya gitu, kayak bertubi-tubi lah masalahnya. Terus ada teman yang nyaranin, coba kamu mandi sama Allah, sholat sama Allah, lalu minta pertolongan sama Allah. Pasti Allah tuh bantu kamu dalam menyelesaikan masalah kamu, kata-kata gitu. Terus akhirnya ini jalankan saran dari teman Galin. Ketika sholat sesuatu rasanya tuh adem gitu Bu, kayak nggak ada masalah gitu. Kayak apa ya Bu, tempat yang benar-benar kita lakukan itu memang kepada Allah gitu. Mungkin gitu Bu. Mungkin ada lagi yang cerita dari cerita boleh cerita ada nggak masalah seperti itu? Mungkin benar Bu. Soalnya saya juga sering menggunakan media sosial yang kami terus TikTok, IG. Saya juga sering lalai di situ Bu. Bahkan sekarang saya nggak tahu kalau udah azan sudah dalam sholat Bu. Tapi untuk sejauh ini ketika meninggalkan sholat itu saya merasa seperti ada yang kurang. Sebenarnya dalam melaksanakan sholat itu seperti apa ya namanya? Seperti setelah melakukan atau setelah membayar utang gitu Bu, rasanya ketika setelah melakukan sholat itu lebih tenang, seperti tidak ada lagi masalah. Ketika saya meninggalkan sholat, kan kadang saya pernah Bu waktu itu, mungkin waktu itu pikiran saya lagi memperbaiki badannya dan saya scroll IG gitu,
mengalami hal tersebut? Itu mungkin pernah, tapi saya mengatasi itu Boleh diceritain dulu gimana? Kapan? waktu sholat tersebut, sholat wajib juga, sholat satu waktu kayak sholat besar gitu. Kan itu waktu yang lumayan rawan untuk bermain HP gitu. Jadi kalau menurut saya boleh bermain HP, cuman kurangi dengan menonton video karena beberapa penelitian saya lihat kalau kita sering mengkonsumsi video-video pendek itu kayak reels, terus IG, terus scroll TikTok itu video pendek itu emang buat kita itu rasanya instan dan manja gitu. Tapi kalau kita ganti kita itu dengan nonton video panjang kayak gitu, itu pasti adanya rasa bosan gitu. Jadi saya kalau melihat scroll tuh saya nggak scroll video pendek, karena saya baca yang postingan Instagram gitu. Jadi atau nonton YouTube kayak kan, oh sholat, saya nonton sholat. Jadi kurangi konsumsi video-video pendek itu. Oke, terima kasih kalau begitu. Masya Allah. Untuk oke, tadi kita sudah mendapatkan semua permasalahan yang ada pada Anda semua. Jadi rata-rata permasalahan itu kan sama gitu kan. Bagaimana strategi dari Anda semua untuk permasalahan yang dialami oleh teman-temannya. Mungkin dari Fari sendiri nih, bagaimana strategi yang akan Fari laksanakan kalau Fari kayak gitu lagi gitu. Mungkin kalau yang saya lakukan untuk membahas nada tersebut, pertama saya mungkin untuk mulai salat lagi agar saya bisa dekat lagi dengan Tuhan, dan saya mulai untuk mengurangi main HP, permainan teman. Saya mulai untuk tidak menolak teman saya. takut meninggalkan sholat karena dia tidak ada yang tahu kapan azan kita jatuh. Bisa saja saat ini, besok atau nanti malam gitu kan Bu. Jadi itu bisa menjadi salah satu cara kita supaya takut untuk meninggalkan sholat. Ada lagi? Oke, mungkin apa yang disampaikan Anda semuanya mungkin bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kan kegiatan kita nih mungkin akan berakhir. Nah, itu meminta pesan dan pesan dari Anda semua dari kegiatan yang kita laksanakan hari ini. Oke,